Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di pembelajaran kita di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Pada hari ini kita memasuki pertemuan keempat, ya. Materi ini kita akan membahas organisasi global, ya. Temanya organisasi global. Dan ini adalah video yang saya buat pengganti pembelajaran kita yang online, ya. Adapun materi PowerPoint juga akan saya share nanti di grup. Lalu nanti di akhir pembelajaran saya akan juga share soal ujian kuis. Ujian kuisnya nanti ada 5 soal. Nanti silakan Anda baca, pelajari. Dan nanti silakan jawabannya di email, ke email saya, ya. Saya batasi waktu sampai besok paginya, ya. Besok pagi sesuai dengan jadwal kuliah, ya. Agar dapat dikirimkan, ya, segera, ya. Baik, kita akan mulai, yaitu kita buka dulu, ya, materinya, ya. Organisasi global, ya. Organisasi global. Oke, ini agak macet ini. Organisasi global adalah entitas bisnis, ya, atau organisasi yang beroperasi di berbagai negara dan melintasi batas geografis dan budaya, ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang berskala global itu mereka membuat perusahaan atau membuat cabang usahanya di berbagai negara di dunia. Termasuk juga di Indonesia juga ada perusahaan-perusahaan berskala global, ya, berskala internasional, ya. Dalam organisasi global, kegiatan bisnis tidak terbatas pada satu negara, tetapi mencakup berbagai negara dengan tujuan mencapai efisiensi global dan keuntungan kompetitif, ya. Organisasi global harus menyesuaikan strategi, struktur, operasi mereka untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan budaya internasional yang kompleks, ya, yang kompleks, beragam budaya, hukum, dan kebijakan. Beberapa karakteristik organisasi global, ya, secara umum, organisasi global memiliki karakteristik, ya. Ada karakternya perusahaan yang dikategorikan perusahaan global itu, ya. Pertama, pastilah dia mempunyai jaringan operasi internasional. Jadi operasi tersebar di berbagai negara, baik itu pabrik, kantor, atau fasilitas yang lain di berbagai lokasi dunia. Kemudian pastilah mempunyai struktur organisasi yang kompleks, ya, mengintegrasikan aktivitas global dan lokal dengan divisi internasional, regional, dan lokal. Lalu strategi bisnis global, ya, berfokus pada inovasi produk, adaptasi lokal, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif secara global. Ini adalah beberapa karakteristik daripada perusahaan multinasional atau multiglobal, ya, atau perusahaan internasional. Lalu pastilah akan mempunyai global mindset, ya. Perusahaan global harus memiliki pandangan yang luas yang melampaui batas negara asal. Global mindset adalah kemampuan untuk memahami, menghormati, dan merespon perbedaan budaya dan bisnis yang ada di berbagai negara. Organisasi global juga harus meramu, ya, keberagaman budaya. Jadi dia harus bisa
menjembatani antara budaya yang dibawa dari negaranya dengan budaya lokal. Ya. Jadi dia harus merancang strategi sesuai dengan preferensi lokal dan meminimalisir gesekan antar budaya. Berikutnya adalah koordinasi dan integrasi. Ya. Jadi mengoperasikan bisnis global memerlukan koordinasi yang baik antara pusat dan cabang-cabang internasional. Jadi perusahaan harus mengintegrasikan operasinya untuk mencapai efisiensi global sambil tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Lalu berikutnya adalah mempunyai kepatuhan hukum dan peraturan internasional. Jadi dia harus taat terhadap hukum-hukum yang ada di negara yang dia buat perusahaannya, ya. Baik segi-segi undang-undang pajaknya, undang-undang tenaga kerjanya, HAM-nya, dan standar lingkungan setempat. Yang terakhir adalah harus mempunyai konektivitas teknologi. Ya. Jadi perusahaan global itu biasanya mempunyai teknologi-teknologi yang canggih, ya. Sehingga kemajuan teknologi yang telah dia kuasai itu dia bisa tularkan kepada perusahaan-perusahaan yang dikunjunginya, ya, atau yang dia akan membuka cabang di negara tersebut, ya. Jadi teknologi ini memungkinkan komunikasi yang efisien, pengolahan data terpusat, dan pengambilan keputusan yang cepat di berbagai lokasi, ya. Tentunya dengan karakteristik demikian, maka organisasi global pastilah mempunyai tantangan, ya. Tantangan pertama adalah perbedaan budaya. Salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan organisasi global adalah perbedaan budaya di setiap negara. Jadi kalau gagal memahami budaya, maka akan menyebabkan konflik sehingga akan menurunkan produktivitas. Pastilah tantangan berikutnya kompleksitas hukum dan regulasi. Sangat berbeda antara negara yang tempat dia berdomisili dengan negara yang akan dibuatnya perusahaan. Jadi dia harus menavigasi peraturan lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi, termasuk juga hukum bisnisnya, peraturan perdagangan, dan kebijakan fiskalnya atau pajaknya, ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah resistensi terhadap globalisasi. Di beberapa negara ada resistensi terhadap bisnis global atau produk asing yang dianggap mengancam identitas lokal dan kemandirian ekonomi. Jadi organisasi global harus memahami sensitivitas dan menyesuaikan dengan pendekatan mereka. Berikutnya pasti adalah isu lingkungan dan sosial. Organisasi global seringkali dihadapkan dengan masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, serta masalah sosial seperti kondisi kerja yang tidak layak di beberapa negara, sehingga perusahaan harus menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Sehingga memerlukan manajemen tim virtual, ya. Dengan operasi di berbagai negara, banyak organisasi global harus memiliki tim yang tersebar di berbagai lokasi. Hal ini menciptakan tantangan dalam komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, ya. Maka strategi yang akan dilakukan oleh organisasi global haruslah terstandarisasi, ya. Standar perusahaannya lalu beradaptasi, ya. Jadi organisasi global seringkali menghadapi dilema antara menerapkan strategi yang seragam di seluruh dunia atau menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan pasar lokal. Jadi perusahaan yang sukses biasanya menemukan keseimbangan antara keduanya. Lalu harus ada aliansi strategis, ya. Jadi antara perusahaan lokal dan internasional merupakan salah satu strategi yang sering digunakan organisasi global adalah melalui kerjasama berbagai sumber daya, pengetahuan, dan akses pasar. Tentunya strategi berikutnya adalah
manajemen sumber daya manusia global, ya, yaitu harus dikelola secara efektif di berbagai negara, termasuk pengelolaan tenaga kerja lokal, penugasan ekspatriat, pelatihan lintas budaya, dan pengembangan kepemimpinan global. Yang paling penting adalah penggunaan teknologi global, ya. Teknologi memegang peran penting dalam menjalankan operasi global dari sistem komunikasi yang memfasilitasi kerja jarak jauh, ya, hingga sistem manajemen informasi global yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, ya. Adapun keuntungan organisasi global, ya, tentunya perusahaan global pastilah ujung-ujungnya akan meraup keuntungan, ya. Yang pertama adalah akses ke pasar yang lebih luas, ya. Organisasi global harus memiliki kesempatan memasuki pasar baru di berbagai negara yang memungkinkan peningkatan penjualan dan keuntungan. Lalu dia harus memilah, mendiversifikasi risiko dengan di berbagai negara, ya. Jadi harus disebar risiko bisnisnya sehingga jika terjadi penurunan kinerja di satu pasar, mereka masih memiliki sumber pendapatan dari pasar lainnya. Lalu peningkatan skala ekonomi. Perusahaan global dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar karena mereka dapat memproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional yang berpotensi menurunkan biaya produksi per unit. Lalu yang terakhir adalah akses ke bakat internasional. Organisasi global dapat menarik dan memanfaatkan bakat dari berbagai negara, memungkinkan mereka untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan perspektif yang berbeda. Sehingga kesimpulannya adalah organisasi global adalah entitas bisnis yang beroperasi melintasi batas negara dan budaya. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi yang beragam, dan isu sosial, organisasi global juga mendapatkan keuntungan dari akses pasar yang lebih luas, diversifikasi risiko, dan peningkatan skala ekonomi. Dengan strategi yang tepat seperti menemukan keseimbangan antara standarisasi dan adaptasi, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia global, maka organisasi global dapat tetap kompetitif dan berkembang di lingkungan bisnis internasional. Saya pikir demikian penjelasan saya tentang organisasi global pada materi 4 ini. Silakan Anda belajar, ya, belajar sendiri, kemudian carilah referensi sebanyak-banyaknya. Sekarang banyak, ya, banyak referensi yang bisa Anda gunakan baik di internet, buku, ya, jurnal, dan sebagainya, ya, agar materi ini akan menjadi berkualitas apabila Anda lebih lanjut untuk mempelajarinya. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga Anda bisa paham dan mengerti. Dan sekali lagi saya harapkan kita akan sama-sama belajar di mata kuliah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bagi kita.